Kemang satu asalnya kemang dua. Muslim kemang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Neni, betul ya? Semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Monggo mriki Putam Tomo napa? Monggo. Ini Mas Yan. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah, dan kalau kita kufur, maka Allah ingatkan kita akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Di dalam hadis Bukhari kan kemarin mungkin sering disampaikan oleh para penceramah-penceramah bulan Ramadan, dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita puasa di bulan Ramadan karena iman, dasarnya iman, percaya kepada Allah bahwa ini adalah perintah Allah, dan karena berharap pahala dan ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan ada juga hadis yang mengkhususkan terkait dengan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat malam di malam Ramadan, tarawih maksudnya, maka Allah iman wa ihtisaban, dasarnya iman dan karena berharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Semoga ini lanjutannya, karena dalam suasana Syawal ini saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga bulan Syawal ini semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi persoalan adalah yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa yang hubungannya dengan Allah.
Jadi yang diampuni oleh Allah itu adalah apa? Dosa yang hubungannya dengan Allah. Kalau yang hubungannya dengan sesama itu tidak serta-merta terampuni kalau kita tidak melakukan namanya istihlal. Apa namanya, Bu? Istihlal. Istihlal itu minta halalnya atau minta maaf. Istihlal atau minta maaf. Kalau bahasa hadisnya di Riyadhus Shalihin itu Nabi menyuruh kita untuk fal yastahli. Maka hendaklah dia minta halalnya, minta maafnya. Itu kalau hubungannya dengan sesama. Nah, orang Indonesia itu kreatif. Istihlal menjadi halal bihalal. Kosong-kosong. Halal bihalal itu kalau orang Arab itu menyatakan halal itu menyatakan kerelaannya. Anda yang pernah umroh, pernah haji atau sering umroh, sering haji, mesti kalau orang Arab ngomong halal berarti dia merelakan itu. Itu orang Arab. Itu halal bihalal. Dan istilah halal bihalal ini memang istilah dari orang Indonesia karena orang Indonesia memang kreatif dalam berbahasa Arab. Jadi orang Indonesia itu kreatif dalam berbahasa Arab. Makanya ketika saya masih di Surabaya ya, ada seorang yang selesai sholat subuh di Masjidil Haram. Dia keluar dari Masjidil Haram besok subuh pengen beli kopi. Dia cari kafetaria sekitar Masjidil Haram, nemu dia ditanya oleh pelayannya iskohwa, mau beli kopi apa? Dia maunya kopi panas. Cuman dia nggak ngerti bahasa Arabnya panas. Dia hanya tahu bahasa Arabnya kopi. Kopi itu kohwa, panas itu apa dia nggak tahu. Ditanya iskohwa, mau kopi apa? Dia jeplak aja, kohwa jahannam. Maksudnya kopi panas. Nah, itu ketika saya masih di Surabaya itu ada cerita begitu. Akhirnya tapi itulah kreativitasnya orang Indonesia dalam berbahasa Arab. Makanya istilah halal bihalal itu kalau Anda cari di kamus bahasa Arab tidak ketemu. Jadi idiom itu nggak ketemu. Adanya di kamus besar bahasa Indonesia. Kalau Anda insert kata halal bihalal tanpa spasi, itu ketemu artinya itu. Jadi halal bihalal itu justru adanya dalam kamus besar bahasa Indonesia. Anda insert kata halal bihalal tanpa spasi tadi. Kita ada artinya itu, perihal maaf memaafkan. Perihal maaf memaafkan. Saya ditanya orang, apa pendapat Ustadz tentang halal bihalal? Monggo Bu, monggo. Kalau saya ditanya, maka jawaban saya sederhana aja. Halal bihalal itu hukumnya ya seperti medsos. Ya kayak Facebook, kayak apa? Facebook, kayak Twitter, kayak WA, kayak Instagram. Ya ini kayak gini nih. Nah, jadi maksudnya apa? Ya kembali pada kontennya. Kalau halal bihalal itu kontennya ya pengajian kayak gini, ada perihal maaf memaafkan, saling meminta maaf dan memaafkan, ya hukumnya ya sunnah. Tidak hanya mubah, bahkan sunnah. Tapi kalau kemudian kontennya atau isinya itu adalah kegiatan yang diharamkan oleh Allah, ya tentu kembali pada hukum isinya tadi itu. Ya kayak medsos saja, itu mau kita pakai apa? Mau kita pakai untuk kebaikan ya jadinya baik dan berpahala. Mau kita pakai yang nggak benar juga jadinya dosa. Jadi kembali pada hukum medsos karena dulu awal mulanya kan gini. Sanak kerabat itu kan bukan tambah sedikit tapi tambah banyak. Anda pengalaman barangkali ya. Saya pribadi itu kalau pulang kampung, tahun ini belum pulang kampung. Jadi kalau pulang kampung itu kalau nuruti silaturahim ke saudara-saudara, seminggu nggak cukup. Apalagi orang seperti Pak Irnensif, wah itu kan saudaranya tambah banyak lagi dia Bu ya. Kenapa Bu? Iya nggak cukup. Nah untuk mensimpelkan itu, ada ide dari sebagian masyarakat Jogja yang dipopulerkan oleh Pak Menteri Agama di masa Bung Karno, Allahyarham Ki Haji Wahid Hasyim, itu menjadi istilah halal bihalal ini. Menjadi apa istilah halal bihalal? Nah, ini memang istilah lokal, tapi nilainya ini ya tadi nilai apa tadi silaturahim. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau saya secara pribadi sih nggak ada masalah dengan istilah halal bihalal. Walaupun ada beberapa kaum muslimin yang agak alergi dengan istilah halal bihalal karena takut dibilang bid'ah.
Sehingga kalau di bab taubat namanya silatukhuwah kayak kemarin. Ya enggak apa-apa. Ada kalau teman-teman Muhammadiyah nyebut dengan silaturahim Idul Fitri. Enggak mau nyebut halal bihalalnya enggak apa-apa, silakan aja. Wong istilah itu enggak wajib. Bisa. Kalau kemang dua tetap halal bihalal kayaknya. Kalau kemang dua tetap halal bihalal. Termasuk kemang lima masih tetap halal, ya enggak ada masalah. Jadi jangan terlalu berkeras-keras. Apalagi ini masalah muamalah. Masalah muamalah itu artinya masalah hubungan antar sesama. Kalau antar sesama itu kaidahnya bagaimana? Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada unsur yang mengharamkannya maka hukumnya boleh. Nah, letak haram dan tidaknya kembali pada kontennya tadi. Makanya kalau halal bihalalnya diisi dengan kemaksiatan jadinya ya haram. Tapi kalau halal bihalalnya diisi dengan kebaikan-kebaikan insya Allah berpahala. Nah, ini rumus dasar muamalah saya sampaikan biar Anda tidak bingung lah istilah kalau bahasa kita. Baik, kita teruskan. Nah, mengenai meminta maaf ini bagian dari syarat taubat sebenarnya. Karena nanti sekali waktu silakan dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang taubat. Bab tentang apa? Taubat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu menyatakan ijma' ulama, kesepakatan para ulama kalau dosa itu hubungannya dengan Allah itu 3 saja syaratnya kata beliau. Yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua al-azam, berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Sebagian para ulama menambahkan dengan membencinya. Sebagian ulama menambahkan dengan membencinya. Jadi kalau 3 ini terpenuhi kata Imam Nawawi, maka dosa itu diampuni oleh Allah. Pertama apa? An-nadam, menyesal. Yang kedua al-azam, berkomitmen untuk tidak mengulangi. Yang ketiga meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Satu lagi ada ulama yang menambahkan dengan membencinya. Tapi ini hubungannya dengan Allah. Kalau dengan sesama kata Imam Nawawi nggak cukup. Kalau hanya dengan 3 hal ini, ditambah lagi dengan apa tadi? Istihlal, meminta maaf. Nah, pertanyaannya dalam meminta maaf ini apakah kita wajib menyebutkan kesalahan kita atau tidak? Ulama beda pendapat. Kalau kata Imam Syafi'i wajib. Jadi kalau misalnya saya minta maaf sama ibu, Bu, saya minta maaf ya, kemarin saya berbuat ini, terangkan. Itu kata Imam Syafi'i. Saya kemarin berbuat ini sama ibu, mohon maaf ya Bu ya, misalnya, terangkan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi bersyukurlah pada Allah, ini ada ulama lain namanya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ada Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan tidak wajib. Tidak wajib dalam meminta maaf kita menyebutkan kesalahan kita. Alasannya sederhana aja. Lebih baik orang yang kita pernah berbuat salah padanya itu nggak perlu tahu apa yang kita perbuat pada dia, daripada dia tahu malah sakit hati. Itu kan iya itu kata Ibnu Taimiyah. Dan ini dianggap pendapat yang paling kuat. Jadi lebih baik kalau minta maaf kita tidak perlu menerangkan apa salah kita. Jadi kalau saya punya salah sama Bu Is misalnya, saya nggak perlu menerangkan pada Bu Is tentang apa salah saya. Cukup Bu Iis sama Bu Is. Bu Iis gitu. Jadi pokoknya cukup minta maaf saja, tidak menyebutkan kesalahan saya apa. Karena lebih baik beliau tidak perlu tahu apa salah saya sama beliau daripada saya terangkan nanti malah beliau sakit hati. Nah, kita yang dimintai maaf juga jangan kepo. Bu Tami, saya minta maaf ya, misalnya gitu. Bu Tami nggak usah kepo, salah apa, nggak usah. Kenapa? Karena kata Qur'annya wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu. Jadi mending kalau nggak perlu tahu ya udah nggak usah tahu lah. Itu seperti itu. Jadi itu apa tadi minta maaf. Itu kalau hubungannya dengan menyakiti hati. Lalu bagaimana kalau ada hak yang diambil? Kalau ada hak yang diambil harus dikembalikan. Hadis riwayat Abi Dawud kata Nabi wa'addi kulladzi haqqin haqqahu aw kama qala. Serahkan kepada yang berhak haknya itu. Jadi nggak cukup hanya minta maaf,
tapi juga harus mengembalikan hak yang telah diambil itu. Nah, itu seperti itu. Waduh Ustaz, bagaimana kalau seandainya yang sudah diambil itu sudah habis? Ya sudah, bilang aja terus terang apa adanya, minta maaf dengan segala resikonya. Dengan segala apa? Resikonya. Waduh Ustaz, bagaimana kalau itu kita ngambilnya dulu dan sekarang kita udah tobat? Bahkan ada yang ngomong saya punya 2 rekening, Ustaz. Rekening halal dan rekening haram. Loh, jangan salah. Ada yang begitu itu. Ya, jadi karena dia sudah terlanjur ngaji, sistemnya menghendaki dia dapat bagian, akhirnya dia punya 2 rekening, ada rekening halal, ada rekening haram. Ya ada begitu itu. Maka saya jawab, tobat minta ampun pada Allah, kembalikan kepada yang berhak. Bingung lagi, dikembalikan kemana ini? Karena pasti diurus nanti sama Pak Irnensif itu. Ini misalnya, mohon maaf. Akhirnya singkat kata singkat cerita, saya sampaikan udah gini aja lah. Yang penting tobat dan kembalikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak atas uang itu? Kalau itu uang negara, kembalikan pada undang-undangnya. Di undang-undangnya mengatakan orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya kan? Orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti jangan niat sedekah, tapi niat mengembalikan hak. Bikin sekolah gratis, rumah sakit gratis, kasih beasiswa sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu. Ya, niatnya mengembalikan hak. Jangan niat sedekah. Kalau niat sedekah nggak diterima oleh Allah, karena Nabi mengatakan la yaqbalullah shadaqatan min hulul. Allah nggak mau terima sedekah dari hasil markup, dari hasil korupsi, dari hasil kecurangan, itu Allah nggak mau terima. Kalau gitu ya udah tobat minta ampun pada Allah, kembalikan hak mereka. Jadi niatnya mengembalikan hak, berpahala insya Allah itu, karena itu bagian dari taubat. Itu seperti itu. Itu kalau hubungannya dengan apa tadi, dengan sesama. Allahu Akbar. Jadi singkat kata singkat cerita, ini terkait dengan penyempurnaan supaya kita ini diampuni dosa yang hubungannya langsung dengan Allah, dan juga diampun dosa yang hubungannya dengan sesama. Sehingga mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita termasuk orang-orang yang betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga nanti mudah-mudahan kita menghadap kepada Allah itu enggak punya sangkut paut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Itu harapan kita. Baik. Ibu, di bulan Syawal ini sebenarnya ini bulan di mana dulu para sahabat Nabi dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu menjadikan sebagai momentum untuk muhasabah, evaluasi diri terkait dengan hasil ibadah selama bulan Ramadan. Nah, ini saya coba akan kasih bahan pada ibu-ibu sekalian sebagai bahan muhasabah kita bersama lah ya. Tidak hanya ibu-ibu tapi juga saya. Apakah bulan Ramadan kemarin itu ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya sebenarnya sih tidak ada yang tahu ya hakikat diterima atau ditolaknya amal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama, likulli syai'in alamah. Segala sesuatu itu ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Jadi segala sesuatu itu ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Nah, di antara ulama yang mengatakan amal yang diterima oleh Allah itu tandanya, di antara ulama yang mengatakan tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah itu adalah seseorang yang bergelar turjumanul Quran. Kalau bahasa kita Quran berjalan. Sahabat sekaligus sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ustazah mau duduk sini, Ustazah? Ustazah mau duduk sini barangkali. Ibu monggo. Sesepuhnya. Oh, sampun, nggih. Nah, lanjut ya. Saya suruh sini kalau dulu sudah sepuh aman. Nah, kalau masih muda jangan sini, Pak. Lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, Ibnu Abbas mengatakan tanda-tanda amal diterima oleh Allah itu yang pertama adalah adanya nurun fil qalbi. Ini dikutip oleh Ibnu Qayyim ya. Saya temukan dalam kutipan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam buku beliau judulnya Ad-Da' wa Dawa. Kata Ibnu Abbas, tanda yang pertama kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah adanya nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati. Nah, nanti silakan jadi bahan muhasabah ya, termasuk untuk saya sendiri. Hati bercahaya. Pertanyaannya,
Dari mana kita tahu kalau hati kita bercahaya? Itu pertanyaannya. Kalau cahaya matahari kan ketahuan. Cahaya lampu bohlam ini ya ketahuan. Tapi dari mana kita tahu kalau hati kita bercahaya? Sebentar, tadi saya tuh mikir, itu kipas angin itu ya, muter-muter ya. Terus anginnya dari mana? Tapi dingin. Padahal bolong ya, Mas. Iya, bolong padahal. Saya tuh dari tadi mikir loh itu. Ini perkara gaib bagi saya. Iya, daripada saya penasaran saya tanya aja. Baik, ya sudah. Ya sudah, saya lanjut aja. Daripada penasaran. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, yang pertama adalah apa tadi? Nurun fil qalbi. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu hati kita ini bercahaya? Ibu-ibu nanti coba cermati firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat, ayatnya ayat 7. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, ulaika humur rasyidun." Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Nah, ini menarik, ada kata-kata dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Indahnya iman itu karena adanya cahaya ilahi. Indahnya iman itu kalau dalam hadis namanya halawatul iman. Lanjut ibadah lagi. Kalau itu yang ibu rasakan, berarti ibu merasakan nikmat dalam sholat malam. Kenapa? Karena ketagihan nanti mau sholat lagi, nanti saya mau ibadah lagi. Tapi kalau saya mohon maaf ya, begitu selesai sholat witir langsung menghela nafas panjang dan mengatakan seolah-olah bebas gitu ya. Oh, berarti tarawih tadi itu beban berarti. Nah, biasanya saya mohon maaf ya, kalau ibadah masih dirasakan sebagai beban, itu biasanya ibadahnya belum terasa nikmat. Berarti pencahayaan dalam hati masih kurang. Jangan berkecil hati. Ya, karena kita terus, kalau kita mau terus belajar, mau berusaha, insya Allah ada saatnya di mana kita akan dibuat nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Menteri ketok palu bahwa besok Lebaran, kira-kira reaksi kita apa? Nah, sebagian merasa plong, seolah-olah Ramadan kemarin itu beban. Nah, berarti apa? Berarti ibadah Ramadan kemarin belum terasa nikmat. Tapi kalau kita rindu akan Ramadan lagi, kita rindu ingin seolah-olah kalau bisa Ramadan ini masih terus lah, sehingga ada sesuatu yang rasanya kok hilang dengan hilangnya Ramadan ini, misalnya dengan perginya Ramadan, maka insya Allah itu terasa nikmat. Berarti ibadah kita terasa nikmat. Jadi silakan nanti diraba dalam hati masing-masing, apakah kita termasuk yang sudah merasakan nikmat dalam beribadah atau tidak. Secara umum sih Bu gini, ini secara umum ya. Seseorang itu ketika punya kesadaran ingin beribadah kepada Allah itu, biasanya kesadaran yang pertama kali muncul itu adalah kesadaran takallufi. Takallufi itu beban, Bu. Oh, saya harus begini. Saya harus tidak begini. Jadi ada semacam beban. Biasanya orang yang kesadaran pertamanya itu biasanya orang yang punya kesadaran takalluf ini biasanya loh ya. Itu ya tadi ibadahnya belum terasa nikmat karena merasa apa? Terbebani. Seiring berjalannya waktu, kalau dia mau terus belajar, insya Allah dia akan punya kesadaran yang kedua, yaitu kesadaran tahakkuki. Dia mulai man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain.
Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, sampai sini paham ya. Nah, sehingga orang udah mulai merasa butuh. Oh, saya kalau taat pada Allah yang untung ya saya. Kalau saya durhaka sama Allah yang rugi ya saya. Oh, berarti di sini orang mulai merasa butuh. Butuh apa? Butuh sholat. Mulai merasa butuh zakat. Dia mulai merasa butuh untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Dia merasakan butuh semua itu. Dia mulai merasa butuh untuk tidak bohong, butuh untuk tidak khianat, butuh untuk tidak durhaka kepada Allah. Itu dia mulai merasa butuh. Karena mulai merasa butuh, ibadah mulai terasa nikmat. Apalagi kalau kesadaran cinta, mahabbah. Wah, ini mahal. Ini yang ngomong juga masih belajar. Karena ustadz itu nggak jaminan. Kalau Nabi dan Rasul, jaminan. Tapi kalau UST, Ustadz, Tengku, Ajengan, KH, Kiai Haji, apalagi HK itu hampir Kiai, itu nggak jaminan semua. Nah, yang jaminan itu Nabi dan Rasul. HK itu hampir Kiai. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, ini semua kita belajar. Jadi orang itu kalau ibadahnya sudah karena cinta, itu nikmatnya luar biasa. Semoga Allah anugerahkan untuk kita ibadah dengan dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ini diantaranya. Nah, nanti silakan direnungkan ya. Kalau sudah terasa nikmat beribadah, bersyukurlah pada Allah. Berarti pencahayaan dalam hati kita sudah bagus. Tapi kalau mohon maaf, masih yang terasa masih bebannya, ya harus diakui sajalah bahwa memang ya nyatanya memang pencahayaan itu masih sedikit sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya diaun fil wajhi, air mukanya itu cerah. Ini saya mohon maaf ya, cerahnya air muka dalam maksud dalam perkataan Ibnu Abbas ini adalah bukan berarti terus merubah warna kulit, enggak. Merubah sketsa wajah ya enggak. Terus menghilangkan keriput ya enggak. Ya tetap begitu aja. Cuman enggak tahu bagaimana ceritanya. Nah, kalau kita teruskan enggak tahu bagaimana ceritanya, orang itu kalau memang hatinya bercahaya itu pasti memancar di wajahnya. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Fat ya, surah ke-48 ayat 29. Ketika Allah mensifati wajah-wajah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak di wajah mereka itu bekas sujud. Tampak di wajah mereka itu bekas sujud. Bekas sujud yang dimaksud itu, maaf ya, bukan tanda hitam yang di dahi, itu bukan. Bekas sujud yang dimaksud, kalau Anda buka tafsirnya, itu nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tubuhnya bercahaya. Itu bekas sujud. Jadi apa namanya? Badannya apa? Bercahaya. Sementara kalau di dunia ini, itu tampak pada pernyataan Allah, ruhama ubainahum. Para sahabat Nabi itu sangat ulas asih kepada sesama mereka, di antara mereka. Jadi kalau kata para ulama, wajah sahabat Nabi itu tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara, tutur katanya menampakkan zikir dan nasihat. Makanya nanti, mohon maaf ya, menghadap ke cermin masing-masing dan nggak usah ngeliat wajah orang lain. Lihat wajahnya sendiri aja. Kira-kira wajah kita ini, tatapan mata kita termasuk tatapan mata yang penuh dengan kasih sayang atau tatapan mata yang penuh kebencian? Kira-kira wajah kita ini menampakkan wajah yang mudah bersaudara atau sulit diajak bersaudara? Kira-kira tutur kata kita penuh dengan zikir dan nasihat atau caci makian? Nanti silakan bercermin melihat wajahnya masing-masing. Gak usah ngeliat wajah sendiri. Karena saya mohon maaf, kok ada orang belajar agama dan mengamalkan agama itu, kok begitu belajar agama kok tambah sangar, itu tolong dikoreksi. Betul, harusnya dikoreksi, karena harusnya kata Qur'annya kan gitu, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Harusnya tampak bekas sujud di wajahnya. Nah, ini koreksi bersama buat kita aja, nggak usah ngeliat wajah orang lain. Kemudian yang ketiga,
Tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah adalah adanya kuwatun fil badan. Jadi badannya jadi menguat. Jadi menguatnya iman itu menguatkan badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa cermati firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, kata Allah apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu-ragu maka dibuktikan dengan jihad, kesungguhan dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang shadiqun, jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita teruskan, pertanyaannya untuk kita bersama adalah apakah saat ini kita termasuk orang yang punya kesungguhan dengan harta dan diri kita di jalan Allah? Kalau mau bahasa sederhananya, jangan cuma uangnya yang sampai masjid, orangnya juga harus sampai masjid. Jangan cuma uangnya yang sampai di kas majelis taklim, tapi orangnya juga harus duduk di majelis taklim. Supaya apa coba? Supaya kita ini termasuk orang yang bisa membuktikan dengan kesungguhan diri dan harta kita di jalan Allah. Makanya orang yang beriman itu walaupun badannya sakit, kalau imannya sehat, as-sholatu khairum minan naum, tetap bangun sholat. Walaupun badannya sehat, kalau imannya yang sakit, jangankan toa 1, toa 10 pun tidak akan bangun. As-sholatu khairum minan naum, tidak akan bangun. Bisa dimengerti ya? Nah, ini diantara. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata Ibnu Abbas, adanya mahabbatun lil khalqi. Orang kalau amal ibadah diterima oleh Allah, akan diberi hadiah oleh Allah mahabbatun lil khalqi, mencintai sesama. Nanti ibu bisa cermati firman Allah dalam Al-Quran di surah Maryam, surah ke-19 ayatnya ayat 96. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, Allah yang Maha Rahman akan menjadikan untuk mereka itu wudda. Apa wudda itu? Rasa cinta, baik cinta kepada Allah maupun pada sesama. Kalau mau kita teruskan, sederhananya gini, orang itu kalau imannya benar, amal solehnya benar, itu akan menjadikan yang bersangkutan diberi hadiah oleh Allah wud itu rasa cinta, baik cinta kepada Allah maupun pada sesama. Kalau ini bahan muhasabahnya gini, bahan koreksinya, nanti silakan diraba dadanya masing-masing. Sudah tahu ya kenapa ngeraba dada? Karena ngeraba kaki kejauhan ya. Ngeraba dada karena ngeraba kaki kejauhan. Jadi ngeraba dada masing-masing ngomongnya apa? Kira-kira saat ini kita ini lebih mudah mencintai atau membenci? Lebih mudah menyayangi atau mendengki? Lebih mudah memaafkan atau mendendam? Nanti silakan diraba masing-masing. Kalau saat ini kita lebih mudah mencintai daripada membenci, lebih mudah menyayangi daripada mendengki, lebih mudah memaafkan daripada mendendam, bersyukurlah pada Allah. Jangan KR ya, tapi bersyukurlah pada Allah. Itu tanda amal kita diterima oleh Allah. Tapi kalau saat ini lebih mudah membenci daripada mencintai, lebih mudah mendengki daripada menyayangi, lebih mudah mendendam daripada memaafkan, berarti kita masih jauh. Bukan masih jauh, masih jauh dari tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah adalah jalbur rizki, menarik rizki. Jadi gini Bu ya, berbanding lurus dengan ketaatan itu rizki yang tertarik oleh kita. Berbanding lurus dengan kedurhakaan, istidraj yang tertarik oleh kita. Jadi kalau kita taat, rizki yang tertarik oleh kita. Kalau kita durhaka, istidraj yang tertarik oleh kita. Nanti ibu cermati surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Jadi orang itu kalau ketakwaannya benar, ketaatannya benar, itu akan menarik rezeki. Rezeki itu apa? Luarnya nikmat, dalamnya rahmat. Sehingga dia akan membahagiakan yang bersangkutan baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Kenapa? Karena itu buah dari ketaatan. Tapi kalau durhaka kepada Allah, yang tertarik olehnya itu bukan rezeki tapi istidraj. Istidraj itu luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau yang bersangkutan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngelihat, mohon maaf ya, ada orang yang durhaka kepada Allah tapi kok kelihatan sejahtera, hati-hati, itu bukan rezeki, itu adalah istidraj. Nah, kalau kita taat, insya Allah itu adalah rizki. Luarnya nikmat, dalamnya rahmat. Kalau istidraj, luarnya nikmat, dalamnya laknat. Nah, sehingga cepat atau lambat akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau yang bersangkutan tidak bertobat kepada Allah. Nanti coba cermati firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am, Bu. Surah Al-An'am. Al-An'am surah ke-6 ayat 44. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingatkan dablek, diingatkan dablek, diingatkan dablek. Kata Allah, ya wis fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi dibuka pintu-pintu segala sesuatu. Artinya apa? Tambah durhaka, kok tambah lancar karir politiknya, tambah lancar ekonominya, tambah lancar usahanya. Tokonya nambah, rukonya nambah, tambah durhaka itu nambah semua. Kata Allah, hatta idza farihu bima utu. Hingga, itu kalau ibu pernah ngaji nahwu, hatta itu li ghayatil intiha, pok-pokan puncak. Hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami ambil nikmat padanya sebagai siksa untuknya itu secara baghtatan. Baghtatan itu ujuk-ujuk, mak jegaglik, mak beduduk, tiba-tiba dumadaan. Nah, itu pokoknya lengkap loh. Tiba-tiba fa idahum mublisun. Maka seketika itu dia kaget dan berputus asa. Kaget dan berputus asa. Ya kalau yang bersangkutan kaget masih hidup, bisa tobat, alhamdulillah. Tapi kalau pas serangan jantung langsung wassalam, naudzubillah min syarri dzalik. Maka mari kita mawas diri, tidak hanya Anda tapi juga saya ya. Nah, kira-kira yang kita dapat ini berbanding lurus dengan ketaatan atau berbanding lurus dengan kedurhakaan? Kalau yang kita dapat ini berbanding lurus dengan ketaatan, bersyukurlah pada Allah. Itulah rezeki namanya. Itu tanda amal yang diterima oleh Allah. Tapi kalau berbanding lurus dengan kedurhakaan, jangan GR. Itu adalah istidraj. Kalau istidraj apa tadi? Luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Nah ini Bu, 5 bahan muhasabah kita. Nanti silakan dihantamkan ke dirinya masing-masing sebagai bahan muhasabah kita. Bu, masih ada waktu barang 7 menit. Insya Allah silakan yang mau tanya, protes. Saya sengaja membatasi waktu karena khutbah Jumat. Kalau taklim saya bisa WA agak datang terlambat. Kalau khutbah Jumat ditinggal orang, Bu. Oke. Monggo Bu Irensif silakan. Istidraj. Istihlal ya, istihlal. Mohon maaf ya, istihlal. Betul. Apakah kalau dengan di grup itu sudah sama itu? Sama, sudah sama. Jadi makanya di antara anugerah di Indonesia ini dengan adanya momentum Idul Fitri sebagai momentum untuk saling meminta maaf, itu kesempatan yang sangat baik. Makanya itu termasuk, kalau saya menganggap ini termasuk tradisi yang baik menurut saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu. Oh ya, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi itu. Itu jaminannya surga. Sebentar Bu Is, itu jaminannya surga malah. Oke. Kalau ada orang yang sebelum orang lain yang berbuat salah padanya meminta maaf dia sudah memaafkan, itu malah termasuk yang Nabi bilang kepada seseorang,
ini ahli surga mau datang. Ternyata orang itu juga. Nanti nggak lama, ini ahli surga mau datang. Ternyata orang itu juga. Sampai 3 kali Nabi bilang, ini ahli surga mau datang. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma minta izin sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya memata-matai orang ini, apa amalannya. Kata Nabi, silahkan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini radhiyallahu anhuma medayo. Medayo itu apa? Bertamu di rumahnya orang tadi. Dia bilang, saya mohon izin untuk bertamu di rumah Anda, silahkan. Akhirnya bertamu di rumah orang itu selama berapa? 3 hari. Begitu 3 hari, karena nggak ketemu apa amalan yang khas itu, beliau minta izin mau pamit. Karena bertamu itu 3 hari. Jadi bertamu itu berapa? 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari namanya kos. Nah, sebentar, nanti saya jawab. Jadi terus ya Bu ya. Akhirnya Abdullah ibnu Amr bin As ini nanya, saya sebenarnya bertamu di rumah Anda karena saya penasaran, karena Anda disebut oleh Nabi sebagai ahli surga sampai 3 kali. Ternyata amalan Anda sama dengan saya. Nah, kira-kira apa amalan Anda yang rahasia yang saya tidak tahu? Kata beliau, mungkin amalan hati saya yang Anda tidak tahu. Apa amalan hati Anda? Setiap kali saya mau tidur, saya berkata dalam hati saya, semua orang yang telah menyakiti hati saya hari ini sudah saya maafkan. Nah, nggih monggo Bu. Ini tersangkut pada diri saya. Nggih monggo Bu. Namanya kita berteman ya. Nggih Bu. Jadi salah satu teman saya itu kata-kata saya yang menyakitkan bagi saya. Sekarang ini saya sudah ya. Saya maafkan, sudah selesai. Bagus. Jadi sepertinya entah dia tahu saya dari Imam dan tidak tahu saya. Dia berusaha mendekatkan diri ke saya. Kalau saya bukan baru diajak makan, tapi saya tidak pernah mau. Kemudian saya bilang, kenapa kamu begitu? Bagi saya kalau sudah disakitin orang, sudah. Saya sudah berbaikan, ya sudah. Kalau dia mau ajak makan saya ke sana, saya tidak mau. Terus kata teman saya, kalau dia datang ke rumah kamu gimana? Kalau saya yang buka pintu, dan saya suruh masuk, salah ke saya juga. Tapi kalau yang buka pintu anak saya akan suruh bilang anak saya bahwa tidak ada rumah. Salah itu. Baik. Sebentar. Iya. Iya. Kok kamu segitunya? Dibilang teman saya itu dendam. Saya bilang, saya pernah dengar ketika kamu disakiti maafkan. Setelah maafkan, katanya boleh kita menghindar untuk langkah jaga-jaga. Waktu itu benar. Baik, saya jawab. Salahnya bohongnya itu, bilang saya nggak ada di rumah itu yang salah. Iya. Bilang aja saya mau istirahat. Jadi sedang tidak ingin diganggu. Bilang apa adanya. Apa nggak tersinggung? Lo tidak apa-apa, itu konsekuensi. Kan adab, di antara adab bertamu kan bikin janji dulu harusnya. Di antara adab bertamu bikin janji dulu. Kalau dia nggak bikin janji, hak kita untuk tidak menerimanya. Kalau bikin janji kita nggak boleh menolak. Tapi kalau nggak bikin janji, maka kita berhak untuk menolaknya dengan mengatakan, ya tadi saya mau beri. Makanya dalam Islam mengucap salam kalau mau bertamu 3 kali. Kalau 3 kali nggak jawab, kata Umar bin Khattab, pulang. Kenapa? Karena bisa jadi yang bersangkutan memang sedang istirahat dan tidak mau diganggu. Nah, itu dalam Islam. Atau nggak dengar. Nah, itu satu. Nah, jadi gini saya jawab, itu bagus. Di masa Nabi masih hidup, Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat, ada seorang yang bernama Wahsy, mohon maaf, itu masuk Islam. Siapa Wahsy ini? Wahsy ini adalah orang yang telah membunuh paman tercintanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi memaafkannya, diterima dia masuk Islam, tapi Nabi berpesan. Kata Nabi, Wahsy jangan sering-sering di hadapan saya. Apakah Nabi dendam sama Wahsy? Tidak mungkin seorang Nabi dendam. Apakah Nabi sakit hati kepada Wahsy? Tidak mungkin hati seorang Nabi sakit. Hati seorang Nabi sudah dibersihkan oleh Allah dari semua itu. Tapi apa kata Nabi? Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Jadi tidak ada masalah. Kita dalam tanda kutip ya, menghindari orang yang sudah kita maafkan itu bukan apa-apa. Sanggup memaafkan itu syar'i, tapi tidak bisa melupakan itu soal memori. Saya di SMS oleh seorang ibu-ibu dari Surabaya. Saya itu masih musimnya SMS, belum WA gini. Ustadz, saya mau ketemu dengan seseorang yang kalau saya melihat orang ini, saya tidak bisa melupakan kejahatan dia, tindakan dia kepada saya, perbuatan dia kepada saya.
tapi saya sudah maafkan dia Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Saya jawab, Anda sanggup memaafkannya itu syar'i. Anda tidak sanggup melupakannya itu soal memori. Dan Nabi pernah mengalami itu, jadi nggak jadi masalah. Nah, dalam Islam, menghindari seseorang yang pernah berbuat zalim kepada kita, dalam rangka untuk, dalam tanda kata ya, karena kita tidak ingin ada sesuatu yang tidak kita inginkan, maka itu tidak ada masalah. Itu namanya menghajar. Jadi menghindari untuk kemaslahatan, bukan karena kita ingin bermusuhan berkelamaan, bukan, tapi karena ingin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, bisa dipahami Bu ya, insyaallah. Baik, tadi Bu Is. Nggih Bu. Tadi ada takalufi ya, merasa Takallufi terbebani. terbebani berat. Kemudian satunya istilahnya apa? Tahakkuki. Pakai kof gitu. Iya, nggih pakai qaf. Sudah mulai mengerti hakikat ibadah, hakikat durhaka. Sehingga dia mulai merasa butuh beribadah, butuh tidak durhaka. Terus Kita kan makin sana kan makin berusaha untuk supaya kita ringan senang ibadah. Iya, betul. Tapi kita umpamanya ada aja gangguannya. Jadi kita umpamanya iya baru ini kita tidak mau entah darus entah mau ta'alamat ada aja gangguan itu ya kita janji oh iya ada ngerjain ini oh iya terus ingat urusan ibu-ibu kita perlu itu gimana maka jawaban sederhana aja. Yang penting rumusnya ini Bu ya. Yang penting kita ini harus berusaha. Nah, usaha itu namanya mujahadah. Mujahadah itu proses di mana kita ini berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Yang namanya manusia itu pasti ada aktivitas yang lain yang mungkin karenanya kita terhalangi dari rutinitas atau kebiasaan kita yang baik. Dan Ibu gak usah khawatir. Daripada kebiasaan Ibu yang baik itu, kalau suatu saat terhalang, entah karena safar, sakit, atau dalam perjalanan, atau bahkan meninggal dunia, maka dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah akan perintahkan malaikat untuk mencatat pahala bagi Ibu seperti pahala biasanya Ibu berbuat. Contoh nih, jangan biasa sholat duha. Satu dan lain hal, satu saat kerepotan, kepotoan, gak sempat sholat duha. Hadis Bukhari, Allah bilang sama malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat sholat duha itu. Jadi itulah kelebihan kalau orang punya kebiasaan yang baik. Jadi yang penting Ibu berusaha saja semaksimal mungkin menjadi orang yang biasa dalam kebaikan. Kalau suatu saat Ibu, mohon maaf, tidak bisa mengerjakannya karena satu dan lain hal, itu tidak ada masalah karena Ibu akan tetap diberi pahala. Cuman saya sering sarankan, kalau kita suatu saat kehilangan amalan yang biasa kita lakukan, itu kalau bisa dikompensasi. Kompensasinya terserah. Misalnya, kalau Nabi tidak sholat malam, semalamnya misalnya duhanya 12 rakaat. Misalnya gitu. Ya kalau Anda terserah, misalnya, semalam aku nggak tahajud, aku ganti deh besok subuh aku tak sedekah misalnya. Hari ini aku nggak baca Quran 1 juz, saya kompensasi deh. Apa misalnya, membaca istighfar atau sholawat misalnya. Ya, jadi ada kompensasi amal gitu. Walaupun itu nggak wajib, tapi semata-mata lebih kepada untuk mendisiplinkan diri kita dalam kebaikan. Ngerti nggih? Nggih. kita udah biasa nih WA atau sholat malam kemudian dalam safar kita dalam kendaraan kalau melakukan sholat duha atau sholat itu Bisa. itu enggak artinya kita itu kadang-kadang ada rasa ini riak enggak sih gitu. Oh bagus. Justru kalau kita ingin berbuat baik nggak jadi karena takut riya, itu justru riya. Dalam Islam itu justru kalau kita ingin berbuat baik itu udah kerjakan aja. Uang sederhana aja kok. Ketika muncul perasaan ingin dipuji, kita tinggal ngomong enggak. Itu aja udah nggak riya kita. Uang kan riya itu kan ingin dipuji oleh makhluk. Begitu dibisiki oleh setan ingin dipuji, kita tinggal ngomong enggak. Iya bukan apa. Ya Allah, Kau Maha Tahu itu bukan aku loh ya Allah. Atau mentok-mentok kita mengatakan, oke saya mau dipuji tapi oleh Allah aja. Nah gitu aja. Itu jadi dengan kita tidak sepakat itu aja sudah merupakan bagian dari bukan riya. Riya itu kalau kita menikmati Allah Akbar. Jadi kita menikmati pujian orang. Itu. Kalau kita tidak menikmati karena memang itu bagian dari waswasatu syaitan, godaan syaitan. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Silakan, monggo. Mintakan ampun untuknya dosa-dosanya. Kalau ada hak yang diambil, kalau ada ahli warisnya, kembalikan pada ahli warisnya. Kalau udah nggak jelas di mana rimbanya, bersedekah atas nama yang bersangkutan. Ya. Nah, nanti Ibu bisa cermati firman Allah di surah Maryam ayat 19, bisa dicermati juga di surah Al-Hasyr ayat 10 tentang perintah agar kita minta ampun untuk dosa kita dan dosa muslimin muslimat. Nah, itu
di antara keutamaannya adalah kalau kita ada salah pada mereka, kita juga akan diampuni oleh Allah. Saya kira itu. Allah a'lam. Ada lagi sebelum saya tutup? Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Ini nih, ada doa ini. Oh iya. Baik, kita doakan dengan suratul Fatihah. Dalam hadis Bukhari, kepala suku yang kena sangat kalajengking diruqyah dengan suratul Fatihah. Dan dalam hadis qudsi, dalam Ibnu Katsir ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah ini bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Maka hari ini kita mohon pada Allah mudah-mudahan operasinya Ibu Dia ini berjalan dengan lancar dan baik serta sukses, kembali siha wal afiyah, panjang umur yang mubarakah. Masing-masing kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tutup kajian kita dengan hamdalah.